Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan proses penyimpanan, yaitu data ini nanti yang data customer akan disimpan pada tabel pasien, yang ini data pembelian akan disimpan pada tabel penjualan. Sekarang kita akan merubah, jadi setelah disimpan nanti kita akan merubah stok pada tabel stok. Jadi kita akan ubah yang terlebih dahulu, kita akan olah perhitungannya melalui front end, yaitu jika yang dirubah maka yang berubah adalah harga satuan, total harga, dan stok yang tersedia. Oke, sekarang kita balik ke stok kita. Sekarang kita sudah di controller penjualan. Tapi sebelum langkah lebih lanjut, ada perubahan sedikit di model join stock sini, karena dia ID ini pada penjualan dia akan mendeteksi pada select obat, dia akan mendeteksi dari ID stok, bukan ID obatnya. Maka dari itu kita ganti saja di sini teman-teman, dengan kita menambahkan pada sini, kita tambahkan yaitu obat TID sebagai ID obat. Jadi kita akan mengambil ID dari obat, bukan ID dari stok obat. Oke, sekarang kita ganti sini juga penjualan, kita ganti ID obat. Selanjutnya pada stok controller, stok obatnya di sini kita ganti bukan find tapi where. Terus kita ganti ID obat seperti ada batasnya juga sama, batasnya sama juga. Kita kembali ke awal, kita akan melakukan penyimpanan. Saya akan membuat dua variabel, yaitu variabel pasien variabel data array dan variabel pembelian penjualan dengan kode data array. Oke, di sini saja, di sini kita ambil dari pasien, kita copy saja master, di sini kita masukkan dollar request seperti ini. Di sini juga sama, di penjualan kita ambil dari modelnya, kita ambil labelnya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini di dalam controller, paste saja. Tapi di sini ada perbedaan. Di sini adalah konsumen saya ambil dari nilai ID pasien nanti. Sedangkan ini saya untuk status saya sudah set menjadi defaultnya menjadi no. Untuk pajak saya sudah set menjadi 0 pada database tabelnya. Set default value. Untuk subtotal ini di sini saya menggunakan total ya, bukan subtotal. Total, jadi saya pakai di sini jadi total. Selanjutnya di item ini saya obat, nah data obatnya ya, di select obatnya tadi ini kita ganti, nanti ini kita ganti seperti itu, out user ID seperti ini kita hapus. Sekarang kita simpan di pasiennya, langsung saja consumer consumer sama dengan pasien panggil modelnya, kita create, kita masukkan variabel pasien. Biasanya kita ambil ID pasien sama dengan consumer ID. Oke, kita sekarang mendapatkan ID dari konsumen yang baru saja disimpan. Sekarang kita masukkan ini di sini.
Oke, sini selanjutnya kita akan menyimpan penjualannya. Masukkan saja di sini transaksi sama dengan penjualan, kita create juga, kita masukkan gelar penjualan, jadi kita masukkan data ini. Oke, selanjutnya kita akan kita lakukan pengkondisian. Jika sukses maka kita akan mengedit atau mengupdate data stok pada tabel stok obat ya teman-teman. Jadi kita berikan transaksi. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengambil ID dari stok obatnya yang akan kita update ya teman-teman. Yang saya di sini adalah stok sama dengan stok obat, dimana cari ID obatnya teman-teman. ID obat seperti gelar request obat, yaitu ini teman-teman ya. Dari select box yang kita pilih di tampilannya di blade-nya. Oke, kita cari fresh ini. Selanjutnya stok ini kita update dengan data, yaitu stok kita ganti menjadi dollar request stok. Dollar request stok kita dapat dari mana teman-teman? Dollar request stok kita dapat dari blade sini. Dollar request stok di persediaan. Nah, ini dollar stok. Hanya kita perlu melakukan update juga ketika ini ditambahkan, misalnya tambah, maka yang berubah stok tersedia, harga satuan, stok tersedia dengan total harga. Jadi kita masukkan. Oke, di sini pada stack blur kita tambahkan satu, yaitu let stok sama dengan stok kita ada tag value seperti ini. Kita rubah jadi ya, rubah menjadi integer seperti ini. Oke, selanjutnya kita kurangi dia dengan ya, dengan data yang baru diinputkan. Oke, selanjutnya kita rubah menjadi dollar stok. Default value adalah stok. Nah, seperti ini. Jadi nanti nilai ini yang akan kita tambahkan di John controller ini teman-teman. Oke, sampai di sini sudah selesai. Kita respon dia. JSON text pembelian ditambahkan. Itu ya, seperti ini. Jika penjualan, sekarang langkah selanjutnya kita akan menambahkan fungsi submit pada di sini ya, pada blade kita. Jadi kita copy saja dari stok obat atau dari mana untuk yang submit dengan data tampilnya nanti ya. Dokumen submit ini kita copy saja dari sini sampai bungkusnya. Kita masuk kembali di sini seperti ini. Kita rapikan dulu. Oke, sekarang ini coba kita matikan.
yang tidak kita perlukan ini tabel karena kita belum bikin, jadi button tutup ini tidak perlu, last ini format set juga tidak perlu. Oke, seperti ini dulu. Sekarang kita akan coba menyimpannya, apakah sudah bisa tersimpan. Ini trace text to test, ini perlu satu toss error, kita tambahkan di sini else. Oke, kita kembali ke web kita refresh, kita tambahkan pastikan saja, kita beli amoxicillin, kita beli 2. Oke, ini sudah berubah stoknya, kita simpan saja. Sukses, data berhasil disimpan. Jadi kita sudah mempunyai data sudah tersimpan. Jadi kita akan sekarang menampilkan data yang disimpan ke data tabel. Oke, sekarang kita bikin kembali ke barcode kita. Untuk membuatnya kita akan memerlukan fungsi ya, tabelnya kita bisa copy saja teman-teman. Ini kita ya copy ini saya nggak perlu fungsinya ya, kita copy yang ini saja, kita copy, kita pastekan, kita hapus yang tidak perlu seperti ini, kita sesuaikan dengan data tabel kita ya, nomor, nama obat gitu ya, harga. Oke, sebelumnya kita memerlukan join ya nanti ya. Kita ini cobain terlebih dahulu. Kita rubah, kita akan memerlukan data get, kita berikan data. Di sini kita perlukan yaitu ID, yaitu kita akan mengambilnya dari nomor nota ya, karena ini yang terinput di sini adalah sesuai dengan nomor nota ini saja, bukan keseluruhan dari transaksi. Jadi nomor nota ini saja yang akan dimasukkan dalam data tabel ini. Jadi kita masukkan saya di sini nomor nota saya dengan ID-nya, notanya dengan ID nomor ya. Oke, kita masukkan saja di sini. Gelar ID nomor file. Oke, kita buat root baru, kita ganti saja menjadi data tabel atau penjualan data tabel. Oke, seperti ini kita copy, kita buat rootnya teman-teman. Kita ke web ini, kita buat di sini root get web get name, kita ganti ini, kita isikan dengan nama kontrolernya, dengan controller, dan nama metodenya, yaitu kita buat nanti data tabel. Oke, seperti ini. Kita ke kontrolnya, kita buat data tabelnya teman-teman ya. Fungsi data tabel, kita berikan dia request, yaitu karena bertipe get, yaitu kita makan saja di sini request, setelah request kita masukkan, kita get yang di parsing dari in sini akan kita tangkap jadi $id $nota sama dengan $request ID. Oke, sekarang kita sudah dapat, kita akan membuat satu join yaitu di penjualan, data sama dengan penjualan join. Oke,
seperti ini. Coba kita, jadi teman-teman perlu membuat satu fungsi join. Di sini saya sudah membuatnya. Untuk mempersingkat waktu saya membuatnya seperti ini teman-teman. Jadi join, kita men-select dari tabel penjualan, kita join dengan dokter obat untuk mengambil nama obatnya, terus kita gabung dengan pasien jika diperlukan untuk mengambil nama pasiennya sebagai konsumer, terus kita ambil stok obatnya untuk mendapatkan nilai jual, karena di sini kita membutuhkan yaitu harga ya, harga jualnya, terus total harga GTY-nya. Jadi seperti itu, seperti ini. Terus stok obat, user sebagai adminnya jika diperlukan. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita kembali ke controller, kita join, kita get saja teman-teman. Sebelum kita get, kita kasih kondisi karena kita akan menseleksi dengan nomor nota atau nomor kwitansi tertentu ya. Jadi where penjualan titik nota, karena tabel saya di sini namanya nota ya, penjualan kolomnya namanya nota. Jadi nanti nomor kwitansi akan masuk di field ini, jadi kita seleksi di field itu yang sama dengan dolar nota. Oke, selanjutnya kita cari kita panggil dengan letters. Oke, selanjutnya kita masukkan sini, kita copy saja untuk tabelnya, kita copy seperti kita kembali ini, kita paste di sini teman-teman. Kita akan merender tabelnya. Oke, kita ganti ini menjadi data ya, karena kita versinya variable data bukan stok. Kita ganti data, kita hanya membutuhkan satu tombol saja. Jadi tombol ini namanya adalah hapus. Untuk menghapus data transaksi kita ganti warna merah, ini kita ganti hapus, ini kita ganti hapus. Oke, seperti ini. Selanjutnya ya seperti, coba kita refresh halaman kita sudah manggilnya di sini. Oh, di sini perubahan teman-teman, yaitu nama obat kita sesuaikan dengan fungsi kita, fungsi join kita yang kita panggil, kita select adalah obat, sih nama adalah nama obat. Ini kita ganti nama obat. Selanjutnya di sini harga jual kita naikkan di sini. Stok ini kita butuhkan adalah GTY. Dari GTY kita tuliskan di sini saja. GTY, harga jual dan total harga. Total harga di sini kita ambil dari subtotal. Jadi kita tulisnya di sini subtotal. Selanjutnya habis subtotal kita masukkan harga, total harga aksi. Oh ya, ini kita hapus yang lain kan, kita hapus ini, kita tinggalkan aksi saja. Oke, sekarang kita refresh tabel, ini mengarah ke sini, kemudian data tabel mengarah ke controller data tabel. Oke, ini sudah di render teman-temannya, sudah berhasil, tapi belum ada data. Coba kita tambahkan.